Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Radinal STMT, dosen program studi Teknik Sipil Universitas Muaro Bungo. Adapun bidang keahlian saya yaitu manajemen konstruksi. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah sebagai penyusun PDD UKPT Video Pengajaran Cerdas Smart, yaitu pernyataan diri dosen tentang kontribusi pelaksanaan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Konstruksi. Dengan teknik pembelajaran yang memenuhi komponen DIA, yaitu Delivery Interactive Assessment, di mana delivery dapat dilakukan dengan penyampaian bahan tayang, baik itu berupa PPT, video pembelajaran, modul, atau buku referensi, baik metode offline maupun online. Interaktif dapat dilakukan melalui diskusi atau metode dengan teknik pembelajaran yang dapat diaplikasikan dengan sistem komunikasi dua arah, baik metode daring atau online, baik berupa WA Group, Line, bahkan perkuliahan secara offline. Selanjutnya, asesmen. Asesmen dapat dilakukan melalui tugas, kuis, atau melalui metode perkuliahan online, daring. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Manajemen Konstruksi, di mana mata kuliah Manajemen Konstruksi memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan pada semester 6, yaitu semester genap, di mana pembahasan materi pada perkuliahan Manajemen Konstruksi berisi tentang ilmu manajemen proyek secara umum, serta penjelasan dan pemahaman proyek konstruksi dalam pemerintah. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi pemerintah, mengetahui jenis pelelangan, syarat, dan ketentuan yang berlaku pada pemerintah. Selanjutnya, memahami dalam melakukan evaluasi dalam sebuah dokumen penawaran konstruksi. Selanjutnya, memahami dan menentukan jenis kontrak yang sesuai pada pekerjaan konstruksi berdasarkan jenis pekerjaan. Mengaplikasikan tentang jadwal perencanaan, penerapan, dan pengendalian mutu pekerjaan sebagaimana yang tertera di dalam rencana kerja dan syarat-syarat proyek pembangunan. Mempelajari bagaimana komunikasi dalam proyek konstruksi agar memahami teknik meeting proyek. Mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswa memahami mulai dari konsep dasar manajemen konstruksi, dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol dalam sebuah proyek konstruksi. Baiklah, adapun bahan kajian atau materi pada perkuliahan ini yaitu yang pertama, mengenal tentang itu manajemen proyek, mengenal profil dan dinamika proyek, proyek dan manajemen fungsional, proyek dan konsep sistem, manajemen proyek konstruksi, baik itu manajemen rekayasa, manajemen proyek konstruksi, organisasi proyek konstruksi, unsur-unsur pembangunan yang terlibat, pelelangan, evaluasi penawaran, kontrak konstruksi, rencana kerja dan rencana lapangan, serta komunikasi. Pada materi perkuliahan ini, adapun referensi yang digunakan yaitu Erpianto 2005 dalam manajemen proyek konstruksi, Imam Soeharto 1995 manajemen proyek dari konsep sampai operasional, penerbit Erlangga. Adapun capaian prodi yang ingin dicapai yaitu yang pertama berkaitan dengan sikap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan sopan santun, pengetahuan di bidang rekayasa teknik, keterampilan umum dan keterampilan khusus pada mata kuliah ini. Adapun CPMK pada mata kuliah manajemen konstruksi yang ingin dicapai yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan profil dan dinamika proyek, mahasiswa mampu menjelaskan proyek dan manajemen fungsional, mahasiswa mampu menjelaskan proyek dan konsep sistem, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan fungsi manajemen rekayasa, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen proyek konstruksi,
Mahasiswa mampu menjelaskan organisasi proyek konstruksi. Mahasiswa mampu membedakan unsur-unsur pembangunan dalam proyek konstruksi pemerintah. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pelelangan dalam pemerintah. Mahasiswa mampu memahami proses evaluasi penawaran. Mahasiswa mampu menjelaskan kontrak konstruksi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi rencana kerja dan rencana lapangan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan komunikasi di proyek konstruksi. Proses perkuliahan pada mata kuliah manajemen konstruksi dilakukan secara offline maupun online. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari absensi, kehadiran mahasiswa, minimal 75%, tugas, baik itu berupa tugas terstruktur, kuis, latihan soal, studi kasus, diskusi, dan paparan. Selanjutnya, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Baiklah, mungkin demikian pemaparan dengan prinsip DIA yang telah saya sampaikan. Berikut saya tampilkan salah satu contoh video proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen konstruksi. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan di minggu lalu, ya. Untuk hari ini kita masuk ke materi perkuliahan manajemen konstruksi pertemuan kelima. Baik, di pertemuan kelima ini sebelum kita melaksanakan perkuliahan, ada baiknya kita melihat dulu rencana pembelajaran kita, bahwa setiap perkuliahan kita memiliki RPS. Artinya di perkuliahan pertama kita sudah membahas apa saja yang akan kita bahas selama satu semester. Baiklah, di sini di pertemuan kelima kita akan membahas mengenai manajemen proyek konstruksi, ya, dimana harapannya setelah melakukan perkuliahan ini mahasiswa itu mampu menjelaskan karakteristik proyek konstruksi, ya. Terus selanjutnya dapat menjelaskan atau membedakan jenis-jenis proyek konstruksi. Terus selanjutnya siapa-siapa saja yang terlibat di dalam proyek konstruksi tersebut, ya. Selanjutnya mengetahui faktor-faktor pemilihan bentuk organisasi proyek konstruksi. Baiklah, bahwa sebelumnya kita di manajemen konstruksi sudah membahas apa itu tujuan daripada manajemen konstruksi itu sendiri serta pengertiannya di minggu sebelumnya. Masih ingat dengan apa itu proyek konstruksi? Masih ingat, ya? Masih ya, karena mungkin ada slide yang bisa dilihat di depan, bahwa secara umum kita bisa katakan bahwa proyek konstruksi itu satu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya terbatas untuk melaksanakan suatu tugas yang telah digariskan. Ya, di sini kita akan melihat proyek konstruksi itu dalam hal di mana dia merupakan kegiatan yang temporary atau terbatas. Artinya kalau bicara proyek konstruksi itu dia kegiatannya itu terbatas waktu, ya. Yang kita sudah pelajari bahwa di sini juga kalau bicara lagi proyek konstruksi kita mengelola sumber daya, ya. Sumber daya di dalam sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah bangunan, ya. Sumber dayanya itulah yang akan kita kelola di dalam sebuah proyek konstruksi. Nah, bicara siapa-siapa yang pihak yang terkait. Nah, di dalam sebuah proyek konstruksi banyak pihak yang terkait, ya. Artinya ada pihak yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, gitu, ya. Terus di sini kalau kita bicara proyek konstruksi sering terjadinya atau sering kita membahas terkait dengan konflik, ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang proyek konstruksi pasti ada masalah konflik, ya. Konflik yang terjadi pada lokasi proyek konstruksi tersebut, ya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat
kita akan bicara terkait dengan karakteristik proyek konstruksi. Kalau kita bicara karakteristik, apa yang terbayang dengan mahasiswa? Apa terbayang saya karakteristik? Apa sih karakteristik itu? Ciri-ciri ya, ciri-ciri atau sifat gitu ya, ciri atau sifat. Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik proyek konstruksi, di sini ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa proyek konstruksi itu bersifat unik, gitu ya. Artinya proyek konstruksi itu kegiatannya unik, ya. Proyek konstruksi itu bersifat unik, ya. Artinya apa kalau kita bicara unik itu apa? Artinya kalau unik itu cukup bisa dikatakan tidak sama, gitu ya. Artinya berbeda. Kalau unik artinya berbeda, artinya tidak sama. Nah, kalau kita bicara lagi membutuhkan sumber daya, ya. Jadi gini, kalau di proyek konstruksi itu karakteristiknya sumber daya yang dimaksud bisa berupa uang, mesin, metode atau material. Jadi sumber daya yang kita olah bukan saja tentang sumber daya manusia itu, tapi juga ada material, ya, ada uang, terus ada metode. Metode itu cara bagaimana proyek itu bisa diselesaikan, gitu ya, paham ya? Nah, selanjutnya organisasi, ya. Uniknya bahwa proyek konstruksi ini memiliki organisasi. Kalau kita bicara organisasi, apa itu organisasi? Sekelompok, ya, artinya gabungan daripada individu, ya, sehingga membentuk sebuah kelompok. Jadi di dalam proyek konstruksi itu ada kelompok, artinya dari individu-individu yang memiliki resource atau sumber daya akan dibentuklah sebuah organisasi. Artinya gini, kalau kita bicara pada materi sebelumnya, ada pemilik proyek, gitu ya, ada pengguna, ada penyedia, gitu ya. Nah, di masing-masing organisasi itu dia memiliki susunan-susunannya. Di pemilik proyek nanti ada organisasinya, di penyedia ada organisasi, di pengguna juga ada. Paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan, silakan. Yang mau bertanya, saya persilakan. Anissa. Monik. Silakan. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, di sini dapat kita simpulkan bahwa proyek konstruksi itu melibatkan organisasi, melibatkan sumber daya, dan unik, gitu ya. Artinya dikatakan unik itu karena dia tidak sama, tidak serupa. Kalau dulu kita pernah bahas mengenai manufaktur dengan proyek konstruksi. Kalau manufaktur itu dia lebih kepada apa yang dikerjakan itu dia bisa sama. Pabrik, kalau misalnya pengerjaan seng, bentuk seng, ukuran dan jenisnya sama. Tapi kalau bangunan konstruksi, walaupun dia pekerjaannya gedung, tapi dia pasti beda. Ya, tidak pernah ada pekerjaan yang sama. Oke ya, kita lanjutkan. Nih, kita bisa sebut juga proyek itu sebagai satu sistem, gitu ya. Di mana adanya sumber daya proyek, kegiatan proyek, dan hasil. Nah, sumber daya itu kita sebut dengan input, ya. Artinya kalau kegiatan proyek itu sendiri itu prosesnya, ya. Terus hasil dari kegiatan itu adalah outputnya. Jadi ada input, proses, sama output, ya. Kenapa kita bicara tentang input? Dan input itu sumber daya. Jadi apa-apa saja yang dibutuhkan di awal, ya, apa-apa saja yang dibutuhkan di awal, itu akan menjadi sebuah masukan pertama, ya. Selanjutnya, seperti apa kegiatan ini harus dilaksanakan, masuklah kepada kegiatan proyek itu prosesnya, ya. Nah,
setelah input dan proses berjalan dengan lancar, hasil daripada kegiatan ini adalah outputnya, gitu ya. Nah, di dalam sebuah kegiatan proyek konstruksi ada dua jenis kegiatan rutin dan kegiatan proyek, ya. Kalau kita bicara tentang kegiatan rutin, di mana kegiatan rutin itu adalah satu rangkaian kegiatan yang terus-menerus, yang berulang dan berlangsung lama, ya, itu rutin. Kegiatan proyek bersifat rutin. Nah, sementara untuk kegiatan proyek adalah satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan, ya, dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Oleh karena itu, satu kegiatan proyek mempunyai awal dan akhir, kegiatan yang jelas serta hasil kegiatan yang bersifat unik, ya. Di sini kita lanjutkan mengenai ciri kegiatan proyek konstruksi, ya, di mana dimulai di awal proyek, ya, dan diakhiri dengan akhir proyek serta mempunyai jangka waktu. Pernah nggak kalian, ini simulasinya seperti ini? Apakah mengerjakan jalan itu sesuka-suka pemerintah tanpa jangka waktu? Tidak, ya. Artinya proyek itu yang bersifat sementara itu memang dia memiliki jangka waktu, ya, dia punya jangka waktu. Jadi misalnya pembangunan jembatan, jelas sumber daya di sana, mulai dari uang kan tadi kan, dia bicara uang, ya. Kalau bicara uang misalnya dananya 5 miliar, itu bicara tentang sumber daya uangnya, ya. Terus ada waktu. Jadi pada saat itu pekerjaan dilaksanakan, berapa? 5 bulan kah? 6 bulan kah? Gitu, ya. Jadi itu bicara waktunya. Selanjutnya ada bicara metodenya, ya. Metodenya itu bagaimana prosedur yang tadi ada input, proses, outputnya, bagaimana metode-metode sehingga itu menjadi sebuah hasil, ya, sebuah hasil. Jadi sebuah hasil pekerjaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya memutar sebuah video, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut daripada tujuan pembelajaran kita terkait dengan jenis-jenis proyek di konstruksi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada yang bertanya? Sudah cukup jelas? Santai, relax saja, ya. Oke, baik. Sekarang saya akan mencoba untuk memutarkan sebuah video. Oke, ini yang barusan Anda perhatikan adalah bangunan apa? Pasar, ya. Oke, ya, simpan dulu, ya. Bangunan pasar, ya. Sudah diperhatikan tadi, ya? Oke, ya, sudah diperhatikan, ya. Bangunan yang barusan kita lihat tadi adalah bangunan pasar. Bangunan pasar. Jadi tujuan melihat video tadi, tolong Anda ingat apa yang sudah dilihat nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan ini. Oke. Bacanya apa? Bendungan. Bendungan. Oke. Perhatikan. Sudah, ya. Video yang barusan Anda perhatikan adalah video bendungan. Nah, bendungan. Jadi tolong disimpan, ya. Informasi yang sudah disampaikan dari video tadi tolong disimpan lagi. Oke, ya, tolong disimpan. Saya akan melanjutkan ke
video berikutnya. Jadi sudah ada berapa video yang dilihat? Dua. Pasar sama bendungan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Sudah. Tadi video apa? Jadi sudah ada baru 3 ya. Ada 3 video yang kita lihat. 3 video. 1 bangunan pasar. Yang kedua bendungan. Yang ketiga jalan dan jembatan. Oke. Baru 3. Oke, ada pasar, ada bendungan, ada jalan dan jembatan. Nah, dari ketiga video yang sudah ditampilkan tadi, Anda bisa lihat di pasar itu siapa saja yang ada? Penjual, pembeli, berarti ada aktivitas ya. Artinya ada aktivitas penjual dan pembeli. Si penjual dan pembeli itu orang ya. Nah, jadi kita akan masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis proyek konstruksi. Ada bangunan di mana di sana ada aktivitas. Proyeknya berupa bangunan pasar. Bangunan pasar itu berfungsi untuk tempat ya, tempat aktivitas jual beli. Ya, aktivitas jual beli, ada orang, ada pembeli, ada pedagang, terus ada bangunan, ya, itu cerita bangunan pasar. Nah, kalau kita bicara tentang video kedua, ada bendungan ya, bendungan. Nah, bendungan yang dilihat tadi apa aja di sana? Ada air ya. Selanjutnya apa lagi yang ada di situ? Bendungan, persawahan. Terus apa lagi? Apa? Ada apa? Lebih umum lagi? Bangunan bendungnya ya. Ada apa tadi pertama? Pertanian, sawah ya. Sawah, terus ada airnya sendiri ya. Terus ada bangunannya. Terus terakhir tadi ada perikanan ya. Artinya kalau kita lihat dari posisi bangunan pasar dan bendung ini ada perbedaan ya. Perbedaan ya, pasti sudah mulai nampak nih. Dia sama-sama bangunan kan. Tadi ada bendungnya ya, ada bangunan bendungan, terus ada bangunan pasar. Dari aktivitas sudah mulai berbeda? Berbeda ya. Oke, kita masuk ke jalan dulu, nanti kita stop dulu di sini ya. Kita masuk ke jalan dan jembatan. Apa yang bisa dilihat dari sana? Kendaraan, orang. Kalau dilihat dari bangunan gedung dengan jalan, bangunan gedung lebih kepada orangnya berdiam nggak? Kalau jalan aktivitas ini ya, transportasi ya, sudah mulai nampak ciri-cirinya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis proyek konstruksi. Pernah dengar bangunan sipil? Bangunan gedung? Pernah. Bangunan sipil dan bangunan gedung. Yang mana bangunan gedung dan mana yang bangunan sipil? Dari 3 video. Bangunan gedung, pasar, bangunan sipil, dengan jalan. Gimana? Coba. Anissa coba sebut. Kalau bangunan gedung, bangunan pasar. Kalau bangunan sipil, jembatan dan jalan. Bendungan. Oke, berarti di sini
tanpa perlu saya sebutkan atau tanpa perlu saya jelaskan jenis atau ciri-ciri daripada proyek konstruksi, Anda sudah bisa membedakan ya. Artinya dari hanya melihat video saja, ini sudah nampak ya perbedaannya, bahwa dari ketiga video tadi ada yang namanya ciri-ciri dari kelompok bangunan gedung dan bangunan sipil. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bangunan gedung itu menghasilkan tempat orang bekerja. Oke? Tadi mungkin ada satu video terlewat terkait dengan asrama juga, ya. Jadi dia sama-sama bangunan gedung ya. Terus dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi pondasi umumnya sudah diketahui. Ya. Kenapa kita berbicara dengan ciri-ciri seperti ini? Yang kita perhatikan di video tadi seperti ini ya, ciri-cirinya kan. Artinya di situ tempat aktivitas orang kan. Kalau kita bicara gedung, mau itu pasar, mau itu hotel, mau itu rumah sakit, mau itu gedung sekolah, tempat aktivitas orang kan. Nah, kalau kita geser kepada dua video yang tadi, ada video bendungan dan video jalan dan jembatan, bisa kita lihat bangunan sipil, diantaranya jembatan, jalan, bendungan dan infrastruktur lainnya. Jadi di saat kita kuliahnya di teknik sipil, artinya ini tidak lagi menjadi Anda tidak tahu gitu ya, artinya Anda sudah cukup jelas. Kalau ada pertanyaan, Anissa ada pertanyaan atau Moni, Rizal, silakan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan proyek konstruksi, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materinya pada minggu berikutnya ya. Pada minggu berikutnya, saya ucapkan terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.